Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Mr. Bugi. Hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk bertanya dengan temanku bernama Mr. Genjar, karena dia berhasil keluar dari sistem pencernaan manusia secara utuh. Aku heran kenapa dia bisa. Aku harus tahu rahasianya biar aku selamat daripada manusia. Mr. Genjar, kau di mana? Mr. Genjar, datanglah Mr. Genjar. Aku mencium bau-bau manusia. Aku harus segera bersembunyi. Jika kau datang, tolong cerita padaku, Mr. Genjar. Ya, halo Mr. Bugi. Baiklah, akan kuceritakan ceritanya. Waktu itu, aku sedang bersama teman-teman di meja makan. Lalu, tiba-tiba aku bergerak dan aku masuk ke ruangan yang gelap. Oh, ternyata aku dalam mulut. Aku sudah tahu bagian-bagian ini. Ini disebut dengan gigi. Ini lidah. Mereka memiliki fungsi masing-masing. Gigi berfungsi untuk memotong-motong makanan agar menjadi bagian yang lebih kecil. Bisa dikatakan ini disebut dengan pencernaan mekanik. Kemudian lidah berfungsi untuk mengaduk-aduk makanan dan membantu dalam proses menelan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap, karena di permukaan lidah terdapat sel-sel papila yang berfungsi untuk mengecap rasa, karena di dalamnya terdapat syaraf. Oh iya, aku lupa. Di sini juga terdapat kelenjar ludah. Air ludah atau saliva ini sangat berguna, teman-teman. Air ludah berfungsi untuk memakan makanan dan membuat makanan lebih mudah hancur, serta membantu makanan agar mudah ditelan. Oh ya teman-teman, di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi loh, dengan bantuan enzim amilase, yaitu enzim yang merubah amino menjadi maltosa. Sakit. Seperti ada yang mendorong-dorongku. Hei, aku akan dibawa kemana? Aku pusing. Oh, ternyata ini yang disebut kerongkongan. Nah, di sini teman-teman, di kerongkongan ini akan terjadi peristiwa yang disebut dengan gerak peristaltik, di mana makanan akan didorong agar menuju ke lambung. Halo teman-teman, sekarang aku sudah berada di lambung. Nah, teman-teman, kita sebagai makanan jika berada di dalam lambung akan mengalami dua proses pencernaan. Yang pertama yaitu pencernaan mekanik, di mana dinding lambung akan mengaduk-aduk makanan sehingga kita menjadi lebih lunak lagi. Yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi dengan beberapa enzim. Enzim yang pertama yaitu enzim pepsinogen. Nah, enzim ini belum aktif loh teman-teman, jadi harus diaktifkan terlebih dahulu, yaitu dengan asam klorida sehingga menjadi pepsin. Nah, enzim pepsin ini teman-teman yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya teman-teman, terdapat enzim renin. Enzim renin ini berfungsi untuk menggumpalkan kasein pada susu. Nah, enzim renin ini biasanya banyak terdapat pada bayi yang baru lahir. Yang ketiga yaitu yang paling terkenal, asam klorida atau HCl. Nah, asam klorida ini berfungsi untuk mengasamkan makanan serta membunuh bakteri yang terbawa masuk saat kita makan. Aduh, aku melewati sana berkelok-kelok teman. Aduh, sangat pusing teman-teman. Ini yang lebih memusingkan lagi. Wah, ini ternyata usus halus teman-teman. Jadi, di usus halus ini nanti akan terjadi dua proses pencernaan. Pertama yaitu adalah proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan beberapa enzim. Kedua, penyerapan sari-sari makanan. Oh iya teman-teman, aku lupa menjelaskan bahwa di sini terdapat 3 bagian usus halus. Yang pertama, duodenum, yaitu usus 12 jari. Kedua, jejunum atau usus kosong, dan ketiga, ileum atau usus penyerapan. Untuk enzim yang bekerja pada usus halus yaitu ada enzim sakrase yang berfungsi mengubah glukosa menjadi fruktosa. Kemudian
enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Ada juga enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa, dan enzim eripsinogen yang diaktifkan sehingga menjadi eripsin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Info penting lainnya teman-teman, di usus halus ini terdapat bagian aksesori yang sering kita kenal dengan sebutan pankreas. Nah, di pankreas ini ternyata menghasilkan beberapa enzim juga loh teman-teman. Yang pertama, enzim lipase. Enzim ini berfungsi untuk memecah partikel lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Dan yang terakhir ada enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Halo teman-teman, aku sudah di perjalanan terakhir. Sekarang aku sudah di usus besar. Di sini teman-teman terjadi beberapa proses. Yang pertama ada absorpsi air. Artinya makanan yang terlalu encer akan diserap di sini airnya sehingga nantinya feses yang dihasilkan tidak encer. Kedua, pembentukan massa feses atau kotoran. Ketiga, hei, aku seperti melihat sesuatu. Apa itu? Halo, aku Escherichia coli. Aku merupakan bakteri baik yang membantu proses pembusukan pada pencernaan makanan. Salam kenal. Jangan lupa jaga sistem kesehatan pencernaan. Nah teman-teman, aku sudah di tahap akhir teman-teman. Untuk makanan yang telah melewati beberapa macam proses, ketika sampai tahap ini, maka disebut dengan feses teman-teman. Dan tahapan selanjutnya adalah feses atau sisa makanan tersebut akan didorong oleh otot rektum yang ada di usus besar, kemudian menuju ke anus teman-teman. Oke, aku akan menunggu proses itu teman-teman, agar aku bisa terbebas dari dalam tubuh manusia ini.